Hai teman-teman, di perjalanan kali ini saya akan share gimana caranya dapetin tiket kereta yang murah cuma 50% dari harga aslinya. Misalnya Mataram 235.000 dan Bogowonto 220.000. Nah, kalian cukup bayar 105.000 aja untuk Mataram dan 105.000 juga untuk Bogowonto. Bahkan kalian bisa dapetin tiket kereta Taksaka yang seharga 475.000 cukup dengan 140.000 aja. Nah, gimana caranya? Ikutin terus perjalanan kali ini. Selamat pagi, selamat dini hari. Sekarang sudah jam 1:30 pagi dan saya masih berada di alun-alun Purwokerto. Ini merupakan lanjutan perjalanan saya yang sebelumnya naik bis Mulyo dari Jogja ke Purwokerto untuk nonton bareng Timnas. Nah, ini pertandingannya baru aja selesai, sayangnya kita harus kalah 1-2. Gak apa-apa ya, semangat terus Garuda Muda. Selanjutnya saya akan melakukan perjalanan kembali ke Jogja naik kereta api. Jadi kita akan jalan kaki ke stasiun Purwokerto. Sambil jalan kaki menuju stasiun Purwokerto, saya akan ceritain gimana sih caranya dapat tiket yang bisa murah sampai 50%. Nah, nama tiketnya itu tiket Go Show ya teman-teman. Jadi tiket Go Show ini merupakan tiket kereta api yang tersedia dan diperjualbelikan itu 2 jam sebelum keberangkatan kereta. PT KAI menjual tiket Go Show dengan harga khusus untuk rute-rute tertentu saja. Jadi tidak untuk semua rute ya teman-teman. Biasanya rutenya itu jarak pendek dan dijual jika masih ada bangku yang kosong. Nah, gambling banget kan sebenarnya bagi kita untuk dapat tiket Go Show ini. Jadi jika misalnya bangkunya penuh, itu tiket Go Show-nya tidak dijual. Tips agar lebih mudah mendapatkan tiket Go Show adalah jangan bepergian di hari libur atau di akhir minggu. Jika kalian bepergian di hari Senin sampai Kamis, itu biasanya gampang banget dapetin tiket Go Show-nya. Sebenarnya jika kalian berangkat di hari libur ataupun di weekend, kalian tetap bisa dapat tiket Go Show kok karena pilihan keretanya tuh lumayan banyak. Tiket Go Show ini sepertinya lebih cocok untuk solo traveler yang bepergian seorang diri karena kita cuma mengharapkan satu bangku kosong. Nah, tapi kalau misalnya kita sama keluarga itu kan butuh beberapa bangku nih. Sebenarnya masih bisa sih dapat, cuman ya itu untung-untungan, kadang dapat, kadang enggak. Oh iya, untuk pembelian tiket Go Show ini sebenarnya lebih gampang di stasiun keberangkatan karena kita masih bisa sampai last minute gitu. Cuman kalau misalnya kita beli di KAI Akses, itu bisa juga waktunya tuh dari 2 jam sebelum keberangkatan sampai 1 jam sebelum keberangkatan. Nah teman-teman, ini kita udah deket banget sama stasiunnya. Jadi kita beli sekarang aja tiketnya. Kita buka aplikasi KAI Akses, lalu kita pilih yang antar kota, lalu masukkan stasiun pemberangkatan Purwokerto, dan kita masukkan stasiun tujuan Yogyakarta. Langsung cari tiket. Nah langsung muncul ya. Ini karena kita beli tiket sekitar jam 1 malam, jadi kereta yang jam 2 dan jam 3 ini udah langsung muncul harga Go Show-nya. Nah ini kelihatan ya, 105.000 untuk Mataram dan 105.000 juga untuk Bogowonto. Sepertinya kita akan pilih yang Mataram aja karena jam keberangkatannya lebih dekat. Cus. Setelah kita memilih keretanya tadi, kita akan langsung disuruh mengisi data pribadi ya, seperti nama dan nomor induk ya, NIK. Nah jadi bagian itu saya nggak munculin karena datanya privasi. Setelah itu kita langsung bisa milih bangku. Oke, selanjutnya ini tinggal kita pilih aja. Yang warnanya agak gelap itu berarti sudah terisi. Yang warnanya lebih terang, yang putih itu masih kosong. Nah, kalau misalnya kita naik kereta api Go Show di tengah rute perjalanan keretanya kayak ini, Mataram ini kan dari Pasar Senen ya. Nah, kita naikin di Purwokerto, kita pilih gerbong-gerbong yang belakang aja supaya ada kemungkinan dapat yang kosong kiri kanannya. Nah, ini contohnya di gerbong paling belakang, di nomor 7 masih kosong nih. Nah, kita pilih di sini aja. Setelah itu kita tinggal membayar. Setelah bayar kita langsung bisa cek pesanan tiket kita tadi di tiket saya. Nah tinggal diklik aja. Ini udah muncul ya tiketnya, kereta api Mataram, Purwokerto, Jogja. Nanti sampai Jogja sekitar jam 5.11 pagi. Selanjutnya kita langsung bisa cetak e-boarding pass juga di aplikasi KAI Akses ini. Nanti muncul kode QR seperti ini. Nah berarti
segala proses pembelian tiket kita sudah selesai dan kita tinggal masuk ke stasiun aja. Kebetulan posisi saya sekarang juga sudah sampai persis di depan stasiun Purwokerto. Nah, mari kita masuk dan kita lihat nanti keretanya seperti apa. Nah, saya baru aja pakai toiletnya di stasiun Purwokerto ini. Toiletnya benar-benar bersih dan wangi, padahal ini masih dini hari ya hitungannya. Semoga bisa dijaga terus nih kebersihannya. Mantap. Ini dia. Tadi saya tertarik ya lihat ini karena badan benar-benar remuk seharian perjalanan dan belum ada istirahat. Nah, ini tarifnya 10.000 5 menit, 20.000 10 menit. Kita coba yang 20.000 ya. Semoga ini bisa membantu agar badan bisa kembali sehat. Ya, 10 menit yang berharga sudah berlalu. Ini benar-benar lumayan bisa membantu badan yang sudah remuk ya. Ini tadi sebenarnya pengen nambah, cuman takut ketiduran. Soalnya pas tadi dipijit tuh sempat ketiduran sebentar. Pengen nambah 10.000 gitu misalnya. Tapi karena keretanya sudah mau datang, jadi saya putuskan untuk sudahi saja. Dan teman-teman, kalau pegel-pegel di stasiun ini recommended sih, boleh dicoba. Sekarang saya siap melanjutkan perjalanan ke Jogja. Sekarang sudah jam 2 lewat 29 dini hari. Dan ini suasana terkini stasiun Purwokerto ya. Ini penumpang-penumpang yang sedang menunggu kereta Jakatingkir yang sebentar lagi akan masuk dari sebelah barat atau kiri. Barusan ada pengumuman bahwa kereta Mataram akan segera tiba dan dia akan tersedia di jalur 3. Jadi kita harus menyeberangi Jakatingkir yang sedang parkir dan bersiap berangkat di jalur 2.
Yes, mari kita langsung masuk ke dalam keretanya. Ini gerbong 7-nya persis di depan saya, jadi nggak perlu effort ke kiri ke kanan ya, langsung masuk. Nah, keterisiannya memang lumayan penuh ya, sekitar 75%-an ini udah terisi. Tadi hanya ada 1 atau 2 bangku gitu yang masih kosong. Yang masih kosong dua-duanya ya maksudnya. Nah, ini kita cari aja. Saya duduk di 18D, tapi kayaknya ada mas-mas pakai topi ini yang nempatin tempat saya. Nah, ini ada yang nempatin ya. Ini tempat duduk saya. Oke, karena di sebelah sini kosong, kayaknya kita sementara duduk di sini dulu aja. Oke, saya sudah duduk dan beginilah situasi legroom di gerbong ekonomi premium ya. Sepertinya rata-rata kalau gerbongnya ekonomi premium itu legroomnya sama seperti ini. Tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar, tapi juga tidak terlalu sempit ya. Masih oke lah, masih bisa dipakai untuk selonjoran dan masih nyaman untuk dipakai istirahat. Tepat pukul 2:49, KA Mataram berangkat dari stasiun Purwokerto. Berarti ini keberangkatannya tepat waktu ya. Mantap. Daripada kita videoin yang burem-burem, mari kita lihat aja fasilitas yang ada di dalam gerbong ekonomi premium ini. Nah, jadi jika teman-teman bawa koper yang ukurannya kecil atau sedang, itu tuh masih bisa untuk ditaruh di kompartemen di atas ya. Kalau saya sih bawanya cuman tas lempang, jadi cukup dipeluk aja. Nah, bagi teman-teman yang di perjalanan siang atau sore atau malam yang tidak mau terganggu karena silau ya, ini bisa ditutup gordennya. Caranya tinggal ditarik aja. Dan jika mau dikembalikan itu tinggal ditarik lagi ke bawah terus dilepas ke atas. Nah, tapi ini nggak bisa. Aduh, amatir. Karena tadi saya nggak berhasil mengembalikan gordennya untuk terbuka lagi, jadi saya memutuskan membangunkan mas-mas yang tidur di bangku saya tadi. Jadi saya bisa kembali ke bangku saya seharusnya di 18D. Nah, kebetulan juga di bangku yang tadi saya tempatin itu orangnya udah datang ya, ternyata dia di toilet dari tadi. Maaf ya mas, gordennya jadi nggak bisa dibuka. Oh ya teman-teman, untuk estimasi perjalanan menggunakan KA Mataram ini yaitu sekitar 2 jam dan 22 menit. Jika dilihat di layar itu 2 jam 53 menit, itu adalah estimasi untuk perjalanan menggunakan KRL ya. Nah, jadi kalau tidak ada halangan maka kereta Mataram ini akan tiba di stasiun Yogyakarta sekitar pukul 5:11 pagi. For those of you who will end your trip at Kroya Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company.
Agar tidak ketiduran, mari kita turun sejenak karena kebetulan ini berhentinya sekitaran 3 menit ya. Jadi kita sempat nih untuk tengok-tengok kondisi stasiun Gombong. Wah, enaknya udaranya. Ini benar-benar seger ya. Dan sunyi, cuman ada suara jangkrik aja yang terdengar. Ini bisa lumayan mengurangi ngantuk nih. Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Oh iya, dari tadi kita belum cek toiletnya. Nah, ini kita coba sidak ya. Gimana kondisi toilet di gerbong ekonomi premium di jam-jam subuh kayak gini. Nah, ini seperti biasa toiletnya jongkok ya. Dan di sini ada keran air yang airnya mengalir. Jadi ini lumayan bersih juga. Jadi cukup nyaman lah untuk dipakai. Alhamdulillah saya sudah tiba di stasiun Yogyakarta. Ini kita harus nyebrang KRL ya untuk ke pintu keluar. Dan jam sekarang menunjukkan pukul 5:11 waktu Indonesia Barat. Berarti KA Mataram ini tadi kemungkinan sampainya lebih cepat 1 menit ya. Sekitar jam 5:10 tadi. Mantap.
Teman-teman, saya sudah tiba lagi di depan stasiun Yogyakarta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:39 pagi. Nah, inilah suasana pagi hari di stasiun Yogyakarta ya. Sangat cantik, udaranya sejuk dan nyaman. Nah, ini menandakan akhir dari perjalanan saya yang sebelumnya sudah naik bis Trans Jogja dari Terminal Condong Catur ke Terminal Giwangan, lalu dilanjut naik bis Mulyo dari Jogja ke Purwokerto, nonton timnas, dan selanjutnya saya pulang ke Jogja lagi naik ke Mataram. Jangan lupa ikutin terus perjalanan saya lainnya. Sampai jumpa.